Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amara Augustin dari Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. NPM saya 22170210025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang PKKMB tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Pada PKKMB tingkat universitas 15 Agustus 2022, ada cukup banyak hal baru yang saya dapatkan dan akan saya rangkum dalam video ini. Acara ini dibuka dengan sambutan dan pengukuhan mahasiswa baru Unila 2022. PKKMB kali ini mengusung tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Selanjutnya, ada sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto, MA. Dalam rangkaian acara PKKMB hari ini, diisi oleh 3 pemateri penting yang berbeda-beda. Yang pertama adalah peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh Bapak Kapolda Profesor Dirjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Yusriandi, YSIK, M Medcom dari Polda Lampung. Pemateri pertama membahas tentang jenis, manfaat, dan tujuan UU ITE. Pemateri kedua yaitu Dr. Susetya Hermawati, ST, MSI. Beliau menyampaikan materi dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan perundungan. Menurutnya, bullying atau perundungan adalah suatu tindakan baik itu fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan membuat kita merasa tidak nyaman karena hal itu. Bullying sering kita dengar terjadi di lingkungan sekolah. Namun, ternyata bullying juga kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi, lingkungan masyarakat, media sosial, dan bahkan lingkungan rumah atau keluarga. Materi terakhir disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Beliau menyampaikan bagaimana kaitannya pengembangan karakter mahasiswa dengan sejarah Islam. Selanjutnya, pada PKKMB tingkat universitas Day 2, diawali dengan video presentasi Unila dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri dari Unila. Pemateri pertama adalah Bapak Profesor Dr. Heriandi, SH.MS, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan Bapak Muhammad Nur Wahidin sebagai moderatornya. Beliau menyampaikan materi dengan tema apa itu MBKM. Beliau menjelaskan bagaimana MBKM itu penting bagi kita dan bagaimana cara menerapkan MBKM di Unila. Materi diawali dengan pembahasan mengenai perumusan visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan untuk menghadapi tantangan industri 4.0, globalisasi, dan bonus demografi, kita perlu 6 hal, diantaranya bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Dan untuk mencapai ke-6 hal tersebut ditetapkanlah MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM itu sendiri juga memiliki tujuan, yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, serta menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan keinginan mahasiswanya. Materi kedua mengenai kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes,
SPKKLP. Tentunya akan ada permasalahan lingkungan hidup alam, buatan, dan sosial. Contohnya adalah sumber daya air yang saat ini banyak air yang sudah tercemar. Mengenai lingkungan buatan, permasalahannya adalah pada kurangnya RTH, pemukiman kumuh, dan penumpukan sampah. Selanjutnya lingkungan sosial, yaitu perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan beberapa hal, diantaranya perubahan gotong royong dan keanekaragaman kelompok. Selanjutnya adalah upaya kampus sehat Unila, diantaranya adalah zero tolerance areas, parkiran terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengurangan sampah TPST, pengelolaan sumber air dan arboretum, serta anggrek. Berlanjut ke materi ketiga oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS, yang kali ini akan menyampaikan tema tentang etika dan norma mahasiswa. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah-langkah sukses di masa depan, serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui cara agar menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 ini. Berdasarkan PPT beliau, mahasiswa ideal berarti kita harus mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang kita lakukan, dan kita harus mampu mengimbangkan antara sisi akademik dan organisasi. Pada intinya adalah Universitas Lampung di bawah koordinasi Profesor Dr. Suharso berupaya untuk meningkatkan agar setiap mahasiswa Unila dapat beradaptasi dengan teknologi sehingga dapat memiliki potensi untuk bersaing secara global. Sekian mengenai PKKMB Universitas hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya adalah PKKMB tingkat fakultas. Pada PKKMB tingkat fakultas terdapat 4 speaker yang menyampaikan tentang materi-materi mereka. Yang pertama adalah Dr. Suripto Dwi Yuwono, SSI MT. Beliau merupakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang menyampaikan tentang pembelajaran di era 4.0 dan plagiarisme. PKKMB tingkat fakultas ada banyak manfaat serta beberapa poin yang bisa saya rangkum dan jelaskan. Pada PKKMB tingkat fakultas terdapat 4 speaker yang mempresentasikan tentang materi-materi mereka. Yang pertama adalah Dr. Suripto Dwi Yuwono, SSI MT, yang menyampaikan tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang kedua adalah Dr. Heri Satria, SSI MSI, menyampaikan tentang sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Yang ketiga adalah Dr. Muslim Ansori, MSI. Beliau menyampaikan tentang UKT, persoalan UKT, sehingga dapat saya simpulkan beberapa poin. Salah satunya, UKT adalah biaya yang wajib dibayar dan untuk mendapatkan hak fasilitas ilmu dan hak-hak lainnya. Yang terakhir adalah Dr. Renat Ronius Martinus, SSI MSI, yang menyampaikan tentang kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Lalu dilanjutkan dengan penampilan-penampilan dari organisasi kemahasiswaan FMIPA, antara lain DPM, BEM, Himbio, dan Rois, Natural, dan juga Klub Selam Anemon. Selesai PKKMB tingkat fakultas, selanjutnya adalah PKKMB tingkat program studi, di mana pada PKKMB tingkat jurusan ini kami lebih diberikan materi tentang bagaimana sistem perkuliahan kami dijalankan, serta ada games, pembagian dosen pembimbing akademik, materi dari ketua program studi,
dan perkenalan dengan dosen-dosen dari program studi kami. Sekian mengenai PKKMB tingkat universitas, fakultas, dan jurusan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan nama dan yang lainnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.